Tapi emang Lamine Yamal jago banget sih ya. Bener. Sama itu tuh Arda siapa? Arda Gal. Ya mungkin ini ya suspek-suspek yang bisa dibilang punya masa depan cerah, tapi bakal sesuai ekspektasi nggak? Karena kan kalau kita bicara ke belakang banyak yang ternyata flop. Iya. Tapi kalau ngelihat bakat besar yang dimiliki oleh pemain-pemain muda, kadang bisa jadi kutukan juga nggak sih Pak? Apalagi banyak banget kayak orang-orang masyarakat yang apa tuh namanya nyamain the next itu kan bisa jadi beban tersendiri Pak. Ketika saya masih aktif menjadi jurnalis ya, banyak banget nulis tentang dia karena dia ngalahin Messi, bahkan statsnya ada 1000 gol. Ih, seru banget sih, baca apaan? Nonton. Maaf. Tadi kan nonton. Karena kan lagi nonton ini loh Lamine Yamal ya nggak sih? Kalian Oh, ngerasa Lamine nggak sih Yamal. kalau dia juga jago gitu skillnya? Iya. Gue kayak main game balapan. Iya, salah ya. Jago loh. Tapi emang Lamine Yamal jago banget sih ya. Belakangan ini. Bener. Selain Yamal juga ada Yildiz di Juventus. Yildiz juga Iya. jago. Sama itu tuh Arda siapa? Arda. Ada Guler juga jago. Ini sama Ayam. Ayam apa? Jago. Oh. Kopi. Jago. Jago Tubruk. juga. Awas ya. Iya. Ini kan ngomongin yang jago, tapi iya Iya. benar. Iya, Kan sekarang tuh nama-nama katanya pemain jago. muda tuh kenapa kelihatan tuh selalu image-nya tuh kayak meledak-ledak, penuh dengan potensi gitu ya, Iya. penampilannya tuh kayak gitu. Wis. Apa tuh? Hah? Apa? Ranking. Iya, ranking gue. Dua tak ya? Nggak usah. Dikitin Tapi sendiri. pasti ngerti nggak sih kalau ada yang jago, ada wonderkid yang skillnya jago, pasti ada juga yang nggak jago gitu, alias flop ya nggak sih? Oh benar Tuh, banyak juga, banget iya. wonderkid yang flop ya. Yang udah Iya. digadang-gadang, Digadang-gadang. ternyata malah Next, the gading-gading. next siapa? Bener, Iya, sering iya, tuh kayak gitu. sering Wah, tuh. kayak Iya, itu ini nih gitu Bojan kan. Krnikik. Ya, Bojan Krkic iya. juga. Dulu Januzaj juga tuh di MU Iya, ada. Jasujan. Tuh. Iya, dulu dibilangnya next Ronaldo lah. Iya, betul. Bener. Flop. Terus Iya. Zaniolo juga dulu dibilang katanya, iya katanya calon-calon maksudnya Zaniolo. Calon-calon jadi bintang Iya, besar bintang di gitu Serie A ya. di Tapi nggak Itali. bisa melampaui ekspektasi. Nah Betul. itu berat Kenapa tuh. ya kira-kira ya? Wonderkid tuh banyak yang gagal. Iya bener-bener. Ada yang jago tapi ada yang gagal juga. Iya. Pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada Iya, itu dia. Rumput yang pada bergoyang. rumput yang bergoyang. Sebenarnya kita Pada nungguin guru nih kita. sama Iya. Pak Sabto. Pak Sabtu. Betul. Emang agak lama katanya dia Iya. sedikit telat Dia karena kan katanya kemarin lagi. ini juga ya dikejar lagi sama penculik kita ya. Iya. Penculik kita. Kalau nggak salah Penculik kita. dikejar sama penculik terus digebukin kakinya. Pak parah. Nah, Enggak sih. tapi kita tanya aja deh klarifikasinya. Boleh, Soalnya aku boleh. juga bertanya-tanya. Iya, katanya lagi ada injury ya. Iya, injury. injury time. Selamat pagi. Selamat Kenapa, pagi, Pak? Pak. Kenapa, Pak? Hati Pak. Pak, ini acting kan, Pak? Iya, Pak. I wish. Ya. Iya. I wish I ini wish. acting, tapi ini nggak acting. Beneran, Tapi ya, demi Pak. anak-anak, saya tetap masuk. Iya, Pak. Oh, iya. Keren, Pak. Karena Keren, kalian Pak. tadi Respect. bicarain isu yang lumayan menarik tentang pemain Iya. yang bisa jadi bintang, bisa berujung dengan flop. Iya, Pak. Pemain muda ya? Iya. Betul. Yang lagi rame siapa nih? Tiga ini Pak kayaknya Pak. Lamine Yamal, Guler. Pak. Yamal. Ada. Utamanya Pak. Iya, sama kanan Yildiz. Kenan. Kenan. Karena sebelah kanan, betul. Iya. Kanan kiri bisa. Arda siapa tadi, Nat? Arda Guler. Tadi agak flop dikit. Oh, biasa, iya, iya, Pak. iya, iya. Sama ada satu Pak sebenarnya nih si Siapa? Gonzalo Garcia Pak di Madrid. Oh iya, baru iya, tiba-tiba iya. ya. Itu juga Memikirkan. menarik tuh. Itu orang bilangnya dia the next Raul. Ah, next lagi. Raul Gonzalez kan jarang yang Iya, bilang iya, next iya, Raul iya. Gonzalez, ya kan selalu Sabi yang bilang ya Pak ya. Sabi, Sabi. bisa. 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 Karena gaya mainnya emang mirip banget. Bola atas sundulannya bagus, itu kan Raul banget tuh. Tidak terlalu tinggi, Iya, betul. tapi sundulannya bagus, positioning bagus, dan agility dan juga kengototannya tuh. Jadi refleksinya Raul tuh terlihat di siapa tadi namanya? Gonzalo Garcia. Dia udah 4 gol ya di Iya, 4 gol, iya. Club World Cup. Tapi di bawah dia ada Arda Güler. Ini pemain juga datang di awal, terus jarang dimainin.
Publik Turki pada sebel ya, ini pemain kok nggak dimainin sih, padahal jago nih di klub sebelumnya kan. Tapi kok di Madrid kayaknya nggak dipakai nih sama Ancelotti gitu. Cuman kan saya selalu bilang ya, Ancelotti itu pelatih yang tahu betul kapan harus munculin pemain, waktunya sudah pas belum untuk dia day to day atau week by week menjadi selalu pemain inti. Karena kan tidak mudah ketika lo bergabung dengan Barcelona, entah itu lo bergabung dengan Real Madrid, ekspektasinya kan begitu besar kan. Begitu lo dipercaya sebagai starter, artinya setiap pekannya lo harus main bagus terus. Makanya kenapa di era-era sebelumnya tuh banyak sekali pemain yang bagus nih, calon main bintang. Madrid dulu punya Sergio Canales kalau tahu. Oh, Sergio Canales tahu, Pak. Martin Odegaard salah satunya. Iya. Tapi ketika mereka tampil di Madrid, beban mereka terlalu besar. Pedro Mendes juga Pak itu ya. Pedro Mendes juga ya. Iya. Tapi kayaknya nggak semewah itu namanya ketika mereka mudanya begitu ngejreng, begitu bergabung ke Madrid, ternyata mereka nggak bisa sesuai dengan ekspektasi. Barcelona punya beberapa pemain juga, Bojan Kirkic salah satunya, Giovanni Dos Santos. Banyak lah dulu ada si Isak Christian Theo. Iya, Theo. Isak Cuenca juga tuh kan kapten mereka dari muda tuh. Jadi kayak path-nya tuh sebetulnya kayak Iniesta. Jadi tuh kapten terus dari usia muda, terus masuk ke timnas senior, Barcelona senior. Tapi ya susah ketika lo bersaing dengan superstars yang ada di tim itu. Makanya Real Madrid, Barcelona tuh sulit sekali untuk bisa pemain-pemain muda itu bisa langsung nyetel. Nggak banyak yang bisa melakukan itu. Lamine Yamal salah satu pemain yang bisa muncul dan langsung mencuri atensi dan selalu menjadi pemain reguler. Sebelumnya mungkin ada Ansu Fati ya kalau kita bicara Barcelona. Cuman kan dia akhirnya mengalami cedera, dapat nomor 10 juga, tapi setelah cedera dia nggak pernah balik menjadi Ansu Fati yang sebelum ini gitu. Makanya nyaris terlupakan lah sekarang. Apalagi sekarang cabut ke Monaco, Pak. Monaco. Mau balap mobil F1. Bukan ya? Oh, bukan. Kaget Pak, kirain beneran. Terus Kenan Yildiz di CWC juga tampil luar biasa ya. Kombinasi dia di sisi kiri sama Kolo Muani itu begitu cair, sehingga ini menjadi dua pemain Turki dengan market value tertinggi yang pernah ada di Turki. Paling tinggi dia, nomor 2-nya Arda Güler. Lebih tinggi daripada kebab, Pak. Lebih tinggi. Iya. Daripada daging yang suka diituin, Pak. Iya, yang potong-potong gitu. Iya, yang diputer-puter. Iya. Es krim juga, Pak. Oh iya. Es krim trap. Yang ngajak berantem orang. Iya benar. Dua-duanya sekarang menjadi komoditi panas dan orang bilang sebagai the next lah dua-duanya. Yamal pun seperti itu. Cuman di luar lapangan orang banyak mengatakan Yamal kok gini sih? Iya, Pak. Yamal kok takut Parah dia dulu, Pak. dia salah Kayak rebel jalur gitu, gitu. Pak. Tapi kan selalu saya membela Yamal dalam artian dia melakukan ini di off season. Barcelona nggak lagi tanding. Jadi ya terserah lah dia mau main seperti apa, mau liburan seperti apa. Habis melalui musim yang begitu panjang, habis juara juga di La Liga. Terus di sebelumnya di Euro juga bagus juga. Jadi ya udahlah. Biarkan dia menikmati masa mudanya gitu daripada nanti begitu tua masih party-party kan. Iya benar. Mendingan Siapa sekarang. tuh, Pak? Ya, ada deh. Jadi ya orang banyak yang bilang, wah ini jangan-jangan jadi pemain muda yang nggak bisa menyentuh potensi terbaiknya gitu. Tapi kayaknya kalau untuk Yamal pengecualian sih, karena memang eksepsional banget dari sisi quality, dari sisi mentality juga luar biasa. Ya sekarang memang lagi libur, ya biarkan dia menikmati masa libur. Tapi nanti kita lihat begitu mulai liga lagi, dia menjadi pemain yang kemarin lagi apa enggak. Kalau gue bilang sih, atau saya bilang, kayaknya dia masih tetap menjadi pemain yang dibutuhkan Barcelona dan akan perform well bersama Barcelona. Well, pokoknya. Jadi ya kalau kita bicara sekarang, ya mungkin ini ya suspek-suspek yang bisa dibilang punya masa depan cerah, tapi bakal sesuai ekspektasi nggak dengan label yang mereka sandang gitu. Karena kan kalau kita bicara ke belakang banyak yang ternyata flop. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini salah satu contohnya. Ini nonton sendiri dulu ketika dia lawan Barcelona di Piala Dunia klub kedua. Mereka ketemu Barcelona, sebelumnya kan Sao Paulo 2005 mengalahkan Liverpool. Liverpool kan juara champion era Benitez ya, 2004-2005. Piala Dunia klubnya ternyata Sao Paulo yang bisa jadi juara. Dibilang kan kejutan nih, karena cuma 1 gol waktu dari Junior Baiano. Lalu di keduanya, Barcelona yang begitu superior, kayaknya nggak mungkin lah kalah dari klub Amerika Latin.
itu pun internasional gitu kan, maksudnya dia bukan labelnya Internasional. Boca, bukan labelnya River, bukan labelnya klub-klub besar lain lah, internasional. Ternyata dia yang menjadi otak dari kemenangan melawan Barcelona itu. Langsung kan masa depannya luar biasa, AC Milan bisa dapat dia, tapi ya seiring perjalanan waktu ternyata nggak live up to his expectations gitu. Makin turun, makin turun, makin turun, pindah ke MLS, pindah ke Liga Cina, kemana-mana lah dia pindah. Tidak menjadi pemain yang digadang-gadang bakal menjadi pemain besar. Dia karena cedera juga kan Pak ya? Ya, Saya ingat pas itu Pak dulu videonya sering diulang-ulang tuh di One Stop Football yang dia di Milan yang lari di sayap tiba-tiba lagi lari kencang terus lompat-lompat yang sebelah kaki tuh terus bolanya dibuang out tuh. ya. Itu awal cederanya dia kan Pak Betul, ya? dia cedera. Jadi ya salah satu musuh dari pemain yang tidak bisa mengeluarkan ekspektasi terbaiknya ya cedera juga. Iya, Pak. Kayak orang melihat kalau Marco van Basten kan ya dia udah melewati segala macam lah untuk menjadi pemain bintang. Akhirnya dia cedera dan nggak bisa balik lagi. Tapi kan dia udah di puncak dunia ya bersama Milannya, bersama Belanda pas juara 88. Jadi terbilang dia sudah sesuai ekspektasi gitu. Tapi ya nggak bisa melanjut jauh. Ronaldo fenomenon gitu kan. Kalau orang berpikir kalau dia nambah durasi lagi bisa kayak Messi sama masuk dalam bracket pembicaraan Messi dan Ronaldo apa enggak gitu kan. Orang selalu bertanya-tanya seperti itu, tapi karena cedera nggak bisa balik lagi. Jadi banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi seorang wonderkid menjadi hanya calon atau betul-betul menjadi pemain bintang di masa depan. Nah, kebetulan cedera dia akhirnya menghambat dia untuk menjadi pemain yang bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Ini kasusnya Pato. Lalu Bojan Krkić, ini nama ketika saya masih aktif menjadi jurnalis ya. Wih. Banyak banget nulis tentang dia karena dia ngalahin Messi bahkan statsnya ada 1000 gol di La Masia yang 1000 bisa gol, Pak. 997 kalau nggak salah. Dia di La Masia tuh bisa mencetak gol sebanyak itu. Dan berapa kali dicoba promosi Pep di bawah dia ngebawa dia terus dicoba ke tim inti, tapi kan yang bisa dibilang sebagai sebuah anugerah bisa dibilang juga sebagai bencana bagi tim pemain-pemain muda. Karena mungkin nggak sih lo menggeser Messi, Iya, Pak. mungkin nggak sih lo menggeser Eto'o, mungkin nggak sih lo menggeser Thierry Henry. Belum lagi kita bicara tengah, Iya. ada Xavi, ada Iniesta. Mungkin nggak pemain-pemain bagus itu melewati performance mereka? Kan enggak, mereka juga masih muda juga pada saat itu. Jadi ini juga yang menjadi hambatan bagi pemain-pemain muda Barcelona untuk bisa menjadi pemain reguler di starting 11 karena tidak mudah lo bisa main sebagai pemain pengganti gitu, tapi untuk menjadi pemain intinya ya lo harus bisa bermain setiap pekannya bagus. Nah, Bojan tuh berapa kali dikasih kesempatan terus, bahkan salah satu pemain yang paling banyak lah diberi kesempatan oleh Pep Guardiola, tapi ya tidak bisa memenuhi ekspektasi ketika dia menjadi starter gitu. Kalau menjadi penggancal, Jefren Suarez dulu kan banyak lah pemain-pemain. Avelay, ya Pedro mungkin kasusnya beda gitu, tapi dia bisa dibilang tidak bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Dari apa yang kita harapkan ketika dia masih muda, tapi begitu tuanya berseragam Stoke. Siapa yang berpikir dia akan bermain bersama Stoke City gitu kan? Pindah gitu. Udah Bogan jadinya. Bojan menjadi salah satu pemain yang tidak bisa kita ketahui potensi terbaiknya. Lalu Dele Alli. Ini di belasan tahun yang mencuat luar biasa ya. 2015 dia gabung di Spurs, menjadi pemain yang luar biasa bersama Pochettino, nembus di timnas Inggris terus, padahal usianya baru 19 tahun ya. Dia menjadi pemain reguler di Piala Dunia 2018. Permainannya juga goceknya bisa, dribblingnya juga bagus, eksekusinya juga bagus, speednya juga bagus. Tapi ya balik lagi, kadang cedera, kadang environment, itu yang tidak bisa membuat pemain itu bisa stabil di level yang tinggi terus. Ya, Dele Alli menjadi salah satu pemain yang seperti itu. Kalau kita nonton dokumenter dia bersama Jose Mourinho Mourinho kan sempat bilang kan, lo mau apa sih? Lo mau jadi pemain seperti apa? Gue masih lihat lo punya potensi. Lo harus kurangin ini itu gitulah. Nah, tapi kayaknya nggak diikutin nih sama dia. Jadi akhirnya dia hilang aja. Potensi terbaik dia terbuang sia-sia karena ya lagi-lagi environment. Ya kalau di Inggris kan
mungkin gangguannya beda ya. Ada nightlife yang lebih bebas di Inggris ketimbang lo di Spanyol, ketimbang lo di Italia, ketimbang lo di liga-liga lain gitu ya. Di Inggris tuh kita ketemu pemain di sebuah pub atau itu tuh masih mungkin gitu loh. Masih ketemu pemain timnas Inggris atau timnas klub-klub Inggris tuh kita ketemu di klub malam tuh masih mungkin terjadi gitu. Tapi pernah Pak? Jangan bilang-bilang. Kalau di Italia tuh almost impossible, kalau di Spanyol juga almost impossible, kecuali mereka memang private party gitu ya. Oh iya. Di rumahnya Ronaldo misalnya, di rumahnya Busquets misalnya gitu. Tapi kalau di nightlife kecuali dinner gitu mungkin iya gitu. Cuman kalau untuk yang pesta-pesta gitu, karena paling sering kita lihat kan Grealish, Iya kan Pak. pemain-pemain Inggris gitu, pemain-pemain yang ada di Inggris gitu. Nah dia mungkin terbawa juga dengan suasana di sana. Jadi ya lagi-lagi dia menjadi orang atau pemain yang kita tidak melihat potensi terbaiknya. Gitu. Tapi dia juga ngomong Pak, mental illness ya Pak, waktu di interview waktu berseragam Everton dia bilang salah satunya saya punya concern di mental saya sendiri. Sampai nangis tuh interviewnya. Iya, karena dia apa ya bapaknya juga ya. Iya. Ya dia ada isu dengan keluarga, lalu isu-isu berbeda ya. Kalau kita bicara Jadon Sancho, lalu kita bicara Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka. Itu kan pas mereka di Euro masuk final di Wembley, tiga-tiganya gagal penalti. Itu kan dihajar habis-habisan nama netizen mereka gitu kan. Yang bisa survive cuman Bukayo Saka. Yang bisa balik ke potensi terbaiknya tuh ya Bukayo Saka. Tapi Rashford after that nggak bisa balik. Jadon Sancho ya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Mentality mereka terganggu gitu kan. Karena ya nggak bisa melewati ya apa yang diserukan netizen terhadap mereka gitu. Tapi Bukayo Saka ternyata environment dia mendukung, klub dia mendukung, dan akhirnya dia bisa balik ke full potential. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pemain. Ya tadi mentality salah satunya juga gitu. Lalu Dele Alli udah jadi pemain khas banget sampai punya selebrasi tuh dulu. Iya, Gini ya, gini bukan sih? Iya. Dele Alli sama Itu yang ya? gini ya? Yang begini yang kebalik. Gini. Ya. Iya, itulah. Ya, bisa. Yeay. Kamu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa. Saya dari SMA nggak bisa-bisa, Pak. Gini dulu. Gini dulu. Oh, ada atas. Putar. Tuh nggak bisa, Pak. Saya dari SMA nggak bisa. Ya udah kepala kamu deh yang putar aja. Keluar. Keluar. Nggak bisa keluar, Pak. Ini gimana nih nyopotnya? Iya. Kalau gitu. Oh. Lama loh saya buka kacamatanya tadi buat itu. Oh iya. Momen. Jadi ya ini ya contoh-contoh ya dari masing-masing liga, ada yang di Italia, ada yang di Spanyol, ada di Inggris dengan kesulitan masing-masing. Ini cedera fisik, ini lebih ke kesempatan karena senior-seniornya jauh lebih jago. Oh iya, Bojan juga sempat ngebahas tentang mentalnya dia juga. Mental juga ya. Dan situ Dele Alli tadi mentalnya ternyata dia grew up agak sedikit mengganggu juga mentality dia gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat bakat besar yang dimiliki oleh pemain-pemain muda, kadang bisa jadi kutukan juga nggak sih Pak? Apalagi banyak banget kayak orang-orang masyarakat yang apa tuh namanya nyamain the next itu kan bisa jadi beban tersendiri media. Pak. Bukan itu parabola. Oh iya, The next media. Ya kalau kita bicara dari tahun 80-an sampai akhirnya muncul Messi menjadi the next Maradona, itu kan butuh berapa puluh tahun ya Iya, untuk Pak. akhirnya wah ada nih the next Maradona Beneran. yang beneran gitu kan. Sebelum ini Ariel Ortega, sebelum ini De Alessandro, sebelum ini Diego-nya Juve, Diego Ribas. Oh, Diego Ribas. Habis itu banyaklah pemain-pemain Argentina yang jago yang diperkirakan cocok menjadi the next Messi gitu. Tapi semuanya nggak ada yang bisa melewati ekspektasi. Jago sih jago gitu, kayak De Alessandro bagus, Diego Ribas juga bagus. Tapi kan nggak se-labelnya Maradona gitu. Iya. Messi kan the next Maradona kan, Iya. tapi akhirnya betul-betul dia menjadi the next Maradona dengan Bisa persis lagi gitu. iya, momennya bisa menjadi juara juga, dibopong di atas ini, semuanya mengarah pada akhirnya Argentina bisa accept ada pahlawan lain di luar Maradona itu kan nggak mudah untuk mendapatkan label the next itu. Nah, the next yang lain kan juga banyak gitu, tapi kan apakah mereka akhirnya bisa untuk mencapai level itu? Ya kalau kita bicara Messi akhirnya butuh puluhan tahun untuk pembuktian ada pemain sejago Maradona nih di Argentina dan di dunia, itu pembuktiannya butuh puluhan tahun. Puluhan gitu. tahun. Dan juga bisa menahan rasa-rasa ingin party gitu-gitu ya Pak. Ya, Yang membuat usia muda tuh juga betul. kayak susah gitu, harus konsisten dan fokus sama karir. kan yang menarik itu waktu itu ada wawancaranya Carles Puyol. Kalau tahu
kaptennya Barcelona? Yes. Yang Tahu, yang Yang Kribo. gondrong, Pak. Iya. Tahu, Pak. Itu pertama kali dia juara La Liga di tahun 2004-2005 bersama Rijkaard. Habis itu 2005-2006 mereka juara champion. Itu usianya Puyol sudah 26 mau 27. Oh iya. Itu kan untuk usia pemain kan udah mulai Iya. melewati prime dan ya prime melewati hampir lewatin prime gitu lah. 2004 Pak umurnya udah mau 26. 78 dia lahirnya. Berarti Iya lama juga ya dia. Iya, Panjang juga karirnya. dia tuh termasuk 30-an masih. termasuk lama lah untuk bisa mendapatkan label juara. Nah, di Barcelona itu banyak pemain-pemain yang tidak sabar untuk mendapatkan kesempatan. Dia bilang, lu sabar, gua nih selama ini main di Barcelona, Zaman gua dulu tuh, gua baru juara umur 26, dia bilang gitu. Lu baru umur berapa sih? 19. Lu udah berharap menjadi pemain reguler dan ini, lu tunggu kesempatan lo akan ada. Cuman kan banyak yang melihat, kayaknya gua nggak cukup sabar lah untuk menantikan momen itu. Akhirnya pindah. Nah, itu yang akhirnya bisa jadi itu juga yang membuat potensi mereka akhirnya nggak bisa terlihat sebagai maksimal gitu karena ketidaksabaran mereka sendiri untuk menjadi bagian reguler dari tim karena itu kan butuh proses yang panjang ya itu Puyol sendiri ngebuktiin gitu. Untung Puyolnya nggak marah-marah gitu. Kenapa sih Gen Z ini pengen banget buru-buru promosi gitu. Kan sekarang gitu, nyalain Gen Z. Generasi. Boomer gitu. Gitu. Jadi ya contoh-contohnya banyak ya. Ada yang nggak sabar, ada yang emang karena cedera, ada yang karena mentality yang kayak gitu-gitu. Jadi segala macam faktor itu berpengaruh jadi satu sehingga seorang pemain itu akhirnya nggak memunculkan potensi terbaiknya. Iya benar juga. Dan kalau saya nggak salah tuh Bojan masuk ke skuad Luis Milla juara Euro U21 kan Pak ya? Bojan bareng De Gea, bareng dulu pas strikernya siapa tuh namanya? Adrian Lopez. Adrian Lopez, Thiago Alcantara dan segala macam. Dan itu aja juga dia jarang dimainin utama kan Pak? Striker nggak salah Pedro ya waktu itu ya Pedro. Bener. Iya makanya tidak banyak yang bisa dapat kesempatan di klubnya, tapi ya mereka merasa harusnya kesempatan gue lebih. Nah itu yang coba dipesankan oleh Puyol, sabar-sabar. Nanti kesempatan kalian akan tiba gitu. Tapi Pak, kalau saya mau nanya Pak, ini kan tiga ini bisa dibilang flop Pak. Tapi apa sih Pak faktor yang membuat wonderkid juga ada yang berhasil Pak? Seperti misalnya Kylian Mbappe. Dari muda kan di Monaco, di timnas Prancis selalu top terus. Iya. Ini timnas Prancis kan? Iya. Prancis. Timnas Prancis. Weweng Kang? Aduh. Selalu top terus tuh Pak Mbappe. Kenapa dia bisa gitu? Sementara yang lain banyak yang flop juga Pak. Kayaknya kalau Mbappe tuh kasus unik ya. Generational talent ya. Kalau kita bicara Mbappe itu yang muncul tidak di setiap generasi ada gitu. Sementara pemain yang kualitasnya luar biasa di klub dari usia 18-an sampai dia menjadi juara dunia bersama Prancis di usia masih sangat muda gitu kan. Sebetulnya tergantung pribadinya masing-masing gitu. Kalau dia mungkin dari sisi teknik mungkin udah ada di level yang teratas lah ya gitu. Cuman kan mentality di usia muda itu apakah dia bisa tetap menjadi pemain reguler seperti itu kan bisa terlihat dia bisa survive apa enggak. Ternyata Mbappe tipe pemain yang ternyata bisa untuk survive. Mentality-nya dia bagus, tekniknya juga bagus, dan dia bebel juga. Kan kadang-kadang kan orang melihat dia, lu bermain egois banget sih. Tapi gue bisa perform kok dengan keegoisan gue gitu. Gue bisa membawa tim gue menjadi juara kok dengan gaya main seperti gue itu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi berpengaruh nggak Pak? Karena dia bermain di Ligue 1 gitu Pak, Monaco sama PSG, jadi sorotannya nggak terlalu kencang Pak medianya. Banding Inggris sih terutama. Inggris. PSG besar dong. Tapi kayaknya Ligue 1 nggak gitu. Iya, di Ligue 1-nya mungkin nggak. Tapi ketika mereka bermain di Liga Champions kan termasuk tekanannya begitu besar gitu. Tapi ya dia cukup bebal untuk bisa tampil selalu menjadi top scorer di liganya. Lalu dia pindah ke Madrid, orang bilang ini musim flop dia. 31 gol, itu flop tuh gimana ya? Kalau yang berhasil seperti apa gitu? Lo bisa mencetak gol sebanyak itu, lo dibilang flop. Nah, ya ini balik lagi, mentality. Di awal, sulit gua bermain, gua bisa di kiri, gua bisa di tengah, gini-gini. Orang ribet dengan, lo nggak cocok beli Mbappe. Perlahan-lahan dia bisa menyesuaikan diri untuk menjadi team player, dan bisa menjadi pemain yang membawa Madrid. Ya cukuplah merepotkan Barcelona ya sampai akhir-akhir kompetisi. Terus saya juga, kalau saya boleh nambahin nih Pak, kadang saya tuh ngerasa
ada hal yang jadi pisau bermata dua untuk pemain muda, Pak. Pertama, itu soal ini yang dia bisa ditempati di beberapa posisi. Kadang kan dikira kalau dia maksudnya karirnya bagus gitu, misalnya rezekinya bagus, bisa di beberapa posisi itu malah jadi rezeki itu buat dia karena jadi opsional. Oh, bisa di sana, bisa di sini gitu kan, bisa di wing, bisa di tengah, bisa IMF. Tapi kadang bisa juga jadi ganjalan juga buat mereka, bisa di beberapa posisi malah bikin bingung mau ditaruh di mana nih benernya gitu. Terus saya ingat tuh Pak, karena kan pernah dijadiin kasus yang dimasukin ke film Kapten Tsubasa kan, yang waktu dia ke Barca, terus kan pelatihnya nanya, kamu mau saya tempatin di mana? Nah, Tsubasa sendiri aja bingung kan mau jawab mau jawab di mana. Pas dia jawab IMF, mau jadi gelandang serang. Ternyata dulu ada si Rivaul kan, bingung lagi akhirnya mau gimana, akhirnya nggak dipromosi-promosiin. Kayaknya itu juga jadi faktor kenapa si pemain muda ini terganjal untuk berkembang kali Pak ya, soal bisa bermain di beberapa posisi itu. Iya, ya kadang-kadang ada plus minusnya ya. Iya, lo bisa main di banyak posisi, ya contoh di timnas kita lah, Nathan Chuaon gitu kan. Wah, kalau lagi terganjal dan nggak ada pemain lain, dia bisa ngisi gitu kan. Betul. Di Piala Asia dia main di mana, di Piala Asia U23 dia main di mana. Back tengah ya, Pak. Iya, dia bisa pindah, bisa ke kiri, datang sebagai awalnya bek kiri. Ya itu kan di saat itu, oh ini pemain versatile banget nih, bisa main di segala posisi gitu. Tapi once that kita sudah menemukan orang yang tepat di posisi masing-masing, akhirnya dia tidak punya specialty-nya lagi kan. Sehingga, nah itu yang akhirnya lah, kalau specialty gelandang bertahan, gue milih yang betul-betul gelandang bertahan deh. Kalau IMF, gue pilih yang IMF beneran deh gitu. Tapi kalau untuk mengganjal, ya kayak mungkin di Madrid, Nacho kan nggak pernah menjadi super playernya Madrid lah, walaupun medali championnya full gitu kan. Dia bisa main di bek kanan kalau ada yang cedera, dia bisa jadi di bek tengah, automatic substitution lah kalau ada yang cedera. Nah, karena dia bisa main di banyak posisi gitu. Jadi ya ada untungnya juga, tapi ada nggak untungnya juga ketika lo berharap bermain secara reguler gitu. Terus kalau menurut Bapak memang seharusnya gimana sih supaya karir dari Wonderkid ini dikelola dengan benar supaya mereka nggak jadi gagal bersinar gitu Pak? Karena kan sayang ya udah ada big potential sebetulnya. Kalau yang pemain kita bicara longevity ya, yang panjang nih durasi mereka berkarirnya nggak banyak ya. Luka Modric. Kalau kiper banyak lah ya, 40 masih banyak, masih bermain tuh banyak gitu. Tapi kita bicara gelandang, kalau back juga masih banyak lah. Thiago Silva sampai sekarang masih main gitu kan. Masih kapten, masih bagus lagi mainnya. Ramos juga gitu. Karena kan emang mereka nggak banyak bergerak gitu kan. Tapi kalau di tengah dan depan itu kan longevity-nya lebih lama gitu kan. Eksepsional banget lah yang bisa bermain dengan cukup lama. Zlatan salah satunya itu kan. Itu kan kita ngelihat prototype dari super player ya. Kalau Zlatan tuh kan physically gifted, terus dia menjaga rezim kebugaran dia. Kita melihat Cristiano sampai umur segini masih kayak super robot juga kan bentuk bodinya. Umur 20-an, Pak. Masih kayak manekin kan bentuk bodinya gitu kan. Manekin di Zara tuh biasanya. Six pack-nya kok nggak ciut-ciut gitu ya. Apa dia tamitak gitu nggak tahu ya. Messi pun seperti itu gitu kan. Nggak kelihatan neko-neko. Party ya lingkungan dia doang gitu kan. Sahabat-sahabat tok gitu. Dan di gym yang sering kita lihat. Jadi dia masing-masing harus menjaga kualitas dia karena dia tahu durasi seorang pemain bola tuh seberapa panjang sih, paling 8 sampai 10 tahun tuh maksimal ya. Jadi lo bisa mencari duit maksimal tuh seumur berapa. Tapi enggak, gue masih mau. Cara lo masih bisa tuh seperti apa? Ya lo harus fisiknya benar, lo harus makannya benar, ya segala macam kata-kata yang berbau disiplin. Nah, itu tuh harus dipenuhi, dilakoni dan diterapkan setiap hari untuk bisa menjaga longevity lo sebagai pemain bola. Wah, Pak boleh spill dikit nggak mungkin 3 top 3 Wonderkid yang paling Pak Sabto suka? Musim ini atau bebas? All time. Bebas all time. Wonderkid yang jadi pemain tuh, dulu Iniesta tuh masuk Wonderkid nggak ya? Sebelum di CM. Belum Nah, lu pada main CM nggak? CM enggak, tapi main FM. Main FIFA sih Pak, tapi nggak main CM. FM main. 2003 saya main FIFA 98 saya main. Walaupun sekarang sih. Ya, dulu tuh wonderkidnya siapa aja? Kira-kira kalau waktu nyusun tim tuh ada wonderkid nih. Kalau di Barca sih saya ingatnya Bojan ya. Dulu kan saya sering pakai Barca tuh kayak FIFA 8, FIFA 2007 ya ada Bojan, Messi, terus siapa lagi ya? Giovanni Dos Santos. Ya. Banyak Barca sih Pak yang saya ingat sih. Ya Giovanni. Messi sebenarnya salah satu wonderkid sih. Karena datang kan di usia yang sangat muda ya. Kita waktu itu bicara
dia muncul di La Masia itu kan usianya masih sangat muda, tapi sudah terlihat potensi luar biasanya gitu. Dan dia akhirnya membuktikan diri sebagai wonderkid yang betul-betul menjadi wonderkid yang ada di level teratas di antara bukan wonderkid lagi gitu. Seluruh manusia pesepak bola di dunia dia on top. Iya, untuk usianya dia lagi Pak. Ya, jadi kalau bicara wonderkid ya Messi ya one of the best wonderkid yang truly memunculkan potensi terbaiknya gitu. Siapa lagi ya? Cristiano wonderkid Pak? Termasuk wonderkid juga. Ketika Ronaldo juga pramusim muncul di Sporting dengan kriwil-kriwilnya. Rambut mie itu Pak. Masih kurus-kurus. Iya, kurus, giginya masih berantakan. Coutinho juga termasuk nggak sih Mas sebenarnya Coutinho? Coutinho. Walaupun memang dia pindah-pindah klub, maksudnya di awal kemunculannya kan juga. Ya, bisa lah masuk Coutinho juga salah satu. Dia, tapi bukan menjadi big profile player yang ring satu ya. Ya mungkin menuju situ gitu. Tapi kalau yang ada tuh ya Cristiano salah satu yang muncul langsung luar biasa. Langsung membuktikan juga di level terbaik gitu. Cristiano dan Messi sih kayaknya dua nama itu ya. Benar-benar yang bahkan udah umur segini aja tetap konsisten ya Pak ya. Dulu pernah mainin Riquelme tuh dia zaman CM awal tuh dia ada pemain dari luar nih Riquelme. Lautaro tuh justru wonderkid juga loh. Lautaro Pak? Iya waktu ngeliat di Real Racing tuh wah ini pemain oke nih. Mau mainin juga tuh Lautaro gitu bagus gitu. Tapi sekarang akhirnya turun juga ya, walau stuck di situ gitu. Ya macam-macam lah ya. Lo bisa memacu diri lo untuk menjadi pemain yang lebih baik, untuk lebih lama durasi lo apa enggak, ya tergantung masing-masing individu gitu. Tapi yang sejauh ini yang bisa membuktikan, ya kayaknya baru dua itu sih. Messi dan CR. Iya sih benar juga itu kalau saya di tim saja Pak Roma kayak Lorenzo Pellegrini katanya juga next Totti kan promosi dari akademinya terus juga Zaniolo ya makanya akhirnya dilempar-lempar juga. Pobega kemarin Milan. Pobega iya kemarin juga. Terus banyak ternyata tuh. Akhirnya ya si Pellegrini aja bahkan Pellegrini sih terutama sih akhirnya kan bahkan dari skuad timnas aja kedepak gitu kan Zaniolo juga. Gitu. Anda kenapa betisnya disenggol kaget? Bukan. Saya lagi begini Pak. Ternyata kok dilus-lus? Keras geli Pak. Geli. Saya juga kaget. Kok keras? Kaki meja. Lagi begini. Kamu kenapa kok keras? Saya lagi begini. Betis aja Pak. Oh iya. Jangan keras-keras dong. Kan saya jadi kaget. Silakan. Ya udah gitu aja. Itu aja. Jadi ya kita tunggu lagi ya kalau ke depan tadi. Betul Pak. Si Yildiz, si Arda Güler, dan si Lamine Yamal. Kalau saya pribadi melihat Yamal akan menjadi yang paling lama longevity-nya. Asalkan nggak cedera parah ya. Oh iya betul-betul. Seperti halnya Ansu Fati. Ansu Fati kan juga pas nongol kan luar biasa, bagus banget, dapat nomor 10. Tapi kan ketika ditanya dia udah cocok nggak jadi pengganti Messi, the next Messi. Saya harus melihat dia kalau cedera bisa balik nggak dari cederanya. Ternyata enggak. Jadi ya beberapa faktor mempengaruhi gitu. Dan jangan pindah-pindah klub kali mungkin ya Pak ya? Iya. Utama banget. Utama deh orang produk. Siapa yang bisa beli dengan $1 miliar? Kan dari Barca. Siapa tahu Pak? Dari Arab Pak. Tapi kan si Barca kan emang maunya dia kan apalagi produk La Masia kan pasti digoreng terus sama media-media pegangan Barca. Tapi yang saya tunggu tuh Pak sebenarnya Pak yang di bawah ini Echeverri sih Pak Sam nanti. Oh iya, salah satu itu beneran Messi kanan katanya. Sama Mas Tuantono ya. Mas Tuantono, iya. Ya karena di Amerika Latin banyak ya. Iya, trionya kan kemarin pas di World Cup U17 di Jakarta Solo itu kan 3, Pak Mas Tuantono, Echeverri sama saya lupa tuh satu lagi siapa tuh? Subriabre. Iya. Tapi yang kayak ngomong ngasal Subriabre. Cari kayak keserimpet ngomong. Jangan lupa untuk like, comment, dan Subriabre. Mas ada di subscribe. Maksudnya manggil lu Bre. Iya, Subriabre. Sabi Bre. Yang bikin saya ingat kayak karena namanya aneh-aneh Subriabre, Mas Tono tuh tadi juga. Mas Tantono. Tapi yang dua udah muncul Echeverri di City, Mas Antono di Madrid ya. Nah, kita lihat nih bisa nggak memunculkan ekspektasi, tapi di bawah Ancelotti Sabi, kayaknya Sabi sih. Saya juga setuju Pak. Saya juga setuju Pak. Sebagai fans Barca saya ngelihat permainannya Sabi kemarin di World Cup, emang udah keren ya, udah kelihatan lah polanya fresh banget lah. Bahkan dia nggak mainin pemain-pemain, bisa kita bilang dia acak-acak formasi lah di situ lah, coba-coba tapi ketemu lah kelihatan permainannya. Kayaknya dia bakal jadi antitesisnya Barca di musim depan ya bakal menurut saya. Tapi Yamal tangannya udah dibebet tuh Pak.
Ada tato dia. Oh. Ditutupin. Serius, Pak? Kira ini itu Pak Muay Thai. Bener. Muay Thai sama seleb. Oke gitu aja. Itu kenapa sih Pak pemain bola sering bepet tangan Ya, Pak? lagi latihan. Lagi Main. Oh iya, siap. Yang dibuka baru yang kiri ya Pak? Iya. Gak penting banget pertanyaannya ini. Gak penting. Gak penting. Kalau ini cincin kan? Emang iya, Pak? Iya, Kan nggak boleh pakai cincin aksesoris nggak kan? boleh. Oh. Anting kan suka dititip. Emang gitu. itu Iya. cincinnya permanen, Pak? Ditanam, Pak? Dua, cincinnya dua Cincin nempel. tanem. Iya, cincinnya sini, ini gelang. Lagi Ini pakai. cincin sama gelangnya lagi nunggu damkar jadi di bepet dulu. Bener. Oh, iya. Karena udah nyatu tuh sama Iya, kulit, harus sama pakai daging. damkar blaugrana. Bener juga. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Sudah cukup Iya. Pak. Cukup ya. Cukup. Jadi ya mudah-mudahan dari sini tiga-tiganya jadi wonderkid sih. Karena klubnya keren-keren sih. Iya, Juve kita iya, menantikan iya. kebangkitan mereka. Iya Pak. Madrid juga dan juga Barcelona. Siapa? Oke kalau gitu, Terima saya pamit kasih dulu. ilmunya, Ya, Pak. terima kasih Pak. Mau check up lagi Pak ya? Check up lagi. Iya. Ya Pak. Semangat ya, Pak. Pak. Mau cepet sembuh Pak. Aduh. Oh diving. Lagian Diving. kasar banget ya zona rumah. Diving Oh, lagi ini jalan. bukan, ini bukan Musiala. Oh salah kirain. Guru kita ternyata di Musiala. Iya. Ini si siapa ada Guler pakai apa sih handband di tangan ini ya? Iya. Dia kalau ngegolin gini. Itu BP, itu Wih, BP. Beda Pamulan. dong. Iya, Bambang Pamulan. Bener. Tapi gue suka sih sama Kenan Yildiz sih. Gitu ya. Tuh. Iya, dribblenya bagus, placingnya juga bagus, air dua kotaknya. Nih. Kalau saya main e-football online yang eventnya Serie A, Kenan Yildiz masuk ke line Yildiz up dong saya. pasti. Wis, oke. Pokoknya kita tungguin ya. Ini kan mereka Tiga kan masa pemain depannya ini. masih panjang banget ya nggak sih? Penasaran juga. Kalau kata Pak Sabto tadi kayaknya Lamine Yamal ya akan Iya, bertahan akan sampai lebih panjang. panjang. Itu kan kalau kata Pak Sabto, kalau kata komentator semuanya, Alamin gitu. Iya, setuju sih. Kalau Arab, Alamin. Oh, gitu. Ih, keren ya. iya keren ya. Kita bisa. belajar dari dia aja deh. Iya, kayaknya jadi. Kam. Sering. Oke, baik. Oke, Kalau ya. gitu. Kan. Makasih ya. Iya. Ntar Tapi- WhatsApp aja sisanya deh. Kalau sama Rehan boleh latihan komentator kelar dari kelas ya. Oke, Iya. kalau aku, Kabarin aja. wis, ya udah. Aku belum tentu bisa soalnya. Ih, gimana sih? Nah, udah deh, kita cabut aja mendingan. Boleh. Nyari buku aku, soalnya buku aku lagi hilang. Oh iya, Nah, gila, lupa nih saya. Mana sih? Oh, di sana Iya, di ternyata. sana. Ya udah kalau gitu nanti aja deh di next class berikutnya. Makanya untuk teman-teman semua jangan lupa untuk nonton next class kita. Tentunya ada di YouTube dan juga kalian bisa nonton di Spotify. See you Nyabarka. on the next episode. Apa? Spotify-nya Barca. Beda. sponsornya. Beda. Itu sponsor mereka. Oh, iya, Kita betul. Spotify Indonesia aja. Oke? Oke. See you sampai episode berikutnya. Natasha Germania pamit. Raihan. Gerardo Martino. Iya, see you next time. Bye. Dadah.